Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Karamat Likma dengan NIM 9335 dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teknik reportase. Selamat menyaksikan. Pengertian reportase. Reportase berasal dari kata report yang artinya melaporkan atau memberitakan. Reportase adalah kegiatan memberitakan atau pengumpulan fakta-fakta yang akan diubah menjadi produk jadi atau yang kita sebut berita. Pengertian reportase menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Bambang Sardeno, reportase adalah karya jurnalistik dalam bentuk pengembangan berita. Yang kedua Yanwar Abdullah yang artinya reportase adalah laporan tentang suatu peristiwa yang ditulis untuk dimuat atau disiarkan melalui media massa, diperdengarkan melalui radio, dan ditayangkan melalui televisi. Yang ketiga menurut Jumaldi, reportase pada dasarnya adalah laporan secara menyeluruh yang berisi news atau bukan news, ditambah dengan keterangan dan latar belakang, juga dapat disertai kesimpulan dalam arti luas. Reportase dapat disamakan dengan penerangan, menyampaikan suatu keterangan apa sesungguhnya di atas fakta, data, dan pendapat yang benar. Dan yang terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, 1. Pemberitaan atau pelaporan. Teknik diajarkan kepada wartawan. Yang kedua, laporan kejadian atau berdasarkan pengalaman dari sumber tulisan. Jenis-jenis reportase ada 4, yaitu reportase faktual atau factual report. Reportase faktual hanya mengumpulkan fakta yang tampak di permukaan saja. Hal ini karena sifatnya merupakan dasar untuk menjelajah lebih mendalam lagi. Merupakan laporan dari satu aspek dan berfungsi mengisyaratkan terjadi suatu peristiwa. Adapun cirinya sebagai berikut: melaporkan fakta apa adanya, melaporkan hanya satu dimensi saja, fakta dilihat dengan latar belakang dan kelanjutannya, gaya penulisannya cenderung naratif atau destruktif. Yang kedua, reportase mendalam atau deep report. Reportase mendalam adalah laporan yang sedikit berbeda dengan straight news. Wartawan menghimpun informasi dengan fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Adapun ciri-cirinya yaitu fakta lebih mendalam, ada informasi tambahan, melaporkan secara menyeluruh sehingga tidak tersisa, tetap ada topik yang dikupas, juga memuat penyajian tentang background informasi yang detail. Penyajian lebih banyak berkisah atau mengisahkan dengan teknik news feature atau article feature. Data yang kuat sekali. Yang ketiga, reportase komprehensif. Reportase komprehensif adalah laporan mengenai fakta peristiwa atau pendapat atas keduanya yang mengangkat suatu topik yang tengah diperbincangkan dalam masyarakat lainnya, mampu membenarkan penjelasan secara detail kepada pembaca tentang topik itu dengan sisi yang luas. Adapun ciri-cirinya yaitu ada topik yang dibahas, biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana suatu topik itu bergulir, lebih menjelaskan fakta-fakta secara menyeluruh, tetap menambahkan data yang menjelaskan fakta-fakta tersebut. Penyajiannya biasanya menggunakan news feature. Reportase investigasi. Reportase investigasi adalah laporan yang biasanya memusatkan pada sejumlah masalah yang kontroversial. Adapun ciri-cirinya adalah ada tujuan yang ingin dicapai atau goal. Yang kedua, mengangkat topik yang kontroversial. Yang ketiga, lebih menjawab pertanyaan why dan why. Yang keempat, penggarapan merupakan kerja sebuah tim. Yang kelima, membutuhkan waktu yang lama. Yang keenam, gaya penulisan bisa menggunakan news feature. Yang ketujuh, dilengkapi dengan data yang lengkap untuk mendukung fakta yang diungkap. Pengertian teknik reportase. Jika reportase artinya melaporkan, maka teknik reportase ini adalah cara atau metodenya. Nah, kenapa dikatakan merupakan proses jurnalistik terpenting? Karena dari proses inilah terkumpul bahan-bahan atau informasi untuk diberitakan. Teknik reportase meliputi 3 hal, yaitu observasi, riset data, dan wawancara. Juga memuat penyajian tentang background informasi yang detail. Penyajian lebih banyak berkisah atau mengisahkan dengan teknik news feature atau article feature. Data yang kuat sekali. Yang ketiga, reportase komprehensif.
Reportase komprehensif adalah laporan mengenai fakta peristiwa atau pendapat atas keduanya yang mengangkat suatu topik yang tengah diperbincangkan dalam masyarakat lainnya, mampu membenarkan penjelasan secara detail kepada pembaca tentang topik itu dengan sisi yang luas. Adapun ciri-cirinya yaitu ada topik yang dibahas, biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana suatu topik itu bergulir, lebih menjelaskan fakta-fakta secara menyeluruh, tetap menambahkan data yang menjelaskan fakta-fakta tersebut. Penyajiannya biasanya menggunakan news feature. Reportase investigasi. Reportase investigasi adalah laporan yang biasanya memusatkan pada sejumlah masalah yang kontroversial. Adapun ciri-cirinya adalah ada tujuan yang ingin dicapai atau goal. Yang kedua, mengangkat topik yang kontroversial. Yang ketiga, lebih menjawab pertanyaan why dan why. Yang keempat, penggarapan merupakan kerja sebuah tim. Yang kelima, membutuhkan waktu yang lama. Yang keenam, gaya penulisan bisa menggunakan news feature. Yang ketujuh, dilengkapi dengan data yang lengkap untuk mendukung fakta yang diungkap. Pengertian teknik reportase. Jika reportase artinya melaporkan, maka teknik reportase ini adalah cara atau metodenya. Nah, kenapa dikatakan merupakan proses jurnalistik terpenting? Karena dari proses inilah terkumpul bahan-bahan atau informasi untuk diberitakan. Teknik reportase meliputi 3 hal, yaitu observasi, riset data, dan wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Fatona akan menjelaskan tema tentang observasi. Observasi adalah pengamatan, dan pengamatan itu dilakukan di lokasi kejadian dengan mengacu 5W1H. What apa, who siapa, when di mana, where di mana, when kapan, why mengapa, dan who bagaimana. Di sini juga melakukan 2 pengamatan, satu pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung. Contoh pengamatan langsung. Pengamatan langsung itu yang seperti demo kemarin itu kan kita mengamati langsung kan, secara langsung, tapi nggak lewat orang lain. Jadi kalau kedua ini, pengamatan tidak langsung itu, kita mendapatkan informasi dari orang lain. Jadi kita apa sih, kemarin ada apa sih, nah kita itu mencatat yang dari teman kita tadi yang kita tanyain gitu. Dan dalam mengamati suatu observasi itu tidak mengacu pada panjang pendeknya itu pengamatannya. Contoh pengamatan pendek itu kayak gini loh. Pengamatan pendek itu setelah melihat peristiwa, dia itu langsung mencatat peristiwa tersebut dan langsung menulisnya. Tapi kalau dalam waktu panjang itu dia mengamati lebih dalam lagi, dan dia itu nggak langsung mencatat, tapi itu diserahkan dulu yang ke atasannya, baru dia langsung mencatat itu gitu. Setelah itu pekerja press melakukan pengamatan dan melaporkan kejadian peristiwa tersebut dengan apa adanya, dan tidak ada tambahan-tambahan yang lain gitu. Jadi itu secara fair dan asli banget. Pengamatan adalah merupakan teknik reportase dengan cara mengamati baik setting maupun alur sebuah peristiwa di lapangan atau di lokasi kejadian. Wartawan biasanya itu menggunakan sebuah indera saat melakukan pengamatan. Jadi wartawan itu nggak perlu cari-cari berita dari orang lain seperti gosip-gosip kayak gitu. Jadi wartawan itu carinya itu langsung terjun ke dunianya dan dengan tujuan langsung ke lapangan tempat lokasi tersebut bereportase. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, riset data. Riset data atau studi literatur
adalah teknik peliputan atau pengumpulan data dengan mengumpulkan clipping koran atau artikel koran atau brosur-brosur dan membaca buku, dan bisa juga itu fasilitas internet seperti warnet, itu bisa disebut dengan riset data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Floreti Mafiro. Di sini saya menerangkan tentang wawancara. Wawancara yang saya ketahui ialah tanya jawab antara dua orang atau lebih, di mana di situ ada pewawancara dan juga narasumber. Nah, pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan narasumber ialah orang yang memberikan jawaban. Sedangkan narasumber sendiri ialah orang yang ahli di bidang informasi yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Lalu ada bentuk-bentuk wawancara. Bentuk-bentuk wawancara ini ada 7 macam, yaitu yang pertama wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya wawancara telepon, yaitu wawancara melalui via telepon atau jejaring telepon. Yang selanjutnya ada wawancara pribadi, dan juga ada wawancara dengan banyak orang. Ada juga wawancara dadakan atau mendesak. Yang terakhir ada wawancara kelompok, yang dimana segerombolan wartawan mewawancarai seorang pejabat, public figure, seniman, olahragawan, dan juga sebagainya, semacam-macamnya seperti itu. Lalu juga ada jenis-jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara itu ada 3, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan juga wawancara bebas terpimpin. Yang dimaksud wawancara bebas di sini adalah di mana pewawancara itu bebas mempertanyakan kepada responden, namun pertanyaan tersebut masih lingkup dengan satu topik atau dengan pertanyaan itu masih berhubungan dengan data-data yang kita inginkan. Jadi masih dalam topik, jadi tidak boleh melampaui batas ya, ini sangat dihati-hatikan. Dan juga yang selanjutnya ada wawancara terpimpin tadi yang kedua. Wawancara terpimpin itu adalah wawancara yang dimana sudah dibekali dengan daftar-daftar pertanyaan, jadi sebelumnya sudah ada persiapan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis. Dan yang terakhir ada wawancara bebas terpimpin, yaitu kolaborasi dari wawancara bebas dan juga wawancara terpimpin. Selanjutnya ada sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara. Yang pertama yaitu netral. Jadi pewawancara itu tidak boleh berkomentar, mengikut komentar kepada narasumber, karena memang pewawancara itu tugasnya hanya mencari informasi dan juga mengumpulkan informasi saja. Maka dari itu pewawancara tidak boleh berkomentar terhadap narasumber jikalau pewawancara itu tidak setuju ataupun tidak sejalan dengan narasumber. Dan yang kedua ada ramah. Nah, ramah di sini ialah menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. Jadi kita harus ramah, tidak boleh flat, tidak boleh kayak ekspresi kita tuh nggak mengenakan gitu, jangan flat banget. Jadi seramah mungkin sehingga narasumber itu ya juga nyaman dengan kita, sehingga kita tanya jawabnya itu efektif gitu. Yang ketiga adalah adil. Nah, dimana adil di sini yang dimaksud ialah jika kita mempunyai narasumber 1 orang atau lebih, 2 orang atau lebih, itu kita tidak boleh memberikan waktu ataupun pertanyaan secara tidak rata. Maksud ya di sini sudah maksud ya. Dan yang terakhir adalah hindari ketegangan. Di sini hindari ketegangan ialah relax mungkin kita pembawaannya sebagai pewawancara, sehingga kita tidak menginterogasi narasumber, kita juga tidak menguji nyali narasumber, sehingga narasumber sendiri enjoy terhadap kita.
Dan juga di sini ada tahap-tahap wawancara. Tahap-tahap wawancara ini yang pertama ada tahap persiapan, di mana tahap persiapan di sini menentukan maksud dan tujuan wawancara, dan juga menentukan informasi yang akan kita pertanyakan seputar informasi yang kita cari, dan juga menentukan dan menghubungi narasumber. Kita melobi narasumber terlebih dahulu sebelum kita melakukan wawancara. Dan yang terakhir menyusun daftar pertanyaan. Nah, itu tadi menyusun daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Yang kedua ada tahap pelaksana. Tahap pelaksana di sini mengucapkan salam, memperkenalkan diri dan juga narasumber, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara, dan juga menyampaikan pertanyaan dengan teratur, mencatat dan memberikan pokok-pokok wawancara. Jadi mencatat hal-hal penting yang sudah dilontarkan terhadap kepada narasumber. Maksudnya terlontar dari mulut narasumber itu tadi, yang penting-penting kita catat semua, yang enggak ya nggak usah. Terus mengakhiri dengan salam. Terus yang ketiga ada tahap penyusun hasil wawancara. Yang pertama tema atau topik wawancara itu tadi seperti apa yang kita cari informasinya tadi, terus tujuan dan maksud dari wawancara tersebut, dan juga identitas narasumber tadi, dan juga ringkasan isi materi ataupun ringkasan isi wawancara yang telah kita lakukan selama wawancara tersebut. Dan juga di sini ada syarat wawancara. Syarat wawancara ada 3, yaitu pewawancara atau wartawan, dan juga ada narasumber yaitu orang yang kita wawancarai, dan yang ketiga ada bahan yang akan kita wawancari, yang akan kita untuk melakukan wawancara nanti. Dan yang selanjutnya ada persiapan seorang wawancara. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, seorang wawancara sebaiknya menyusun daftar pertanyaan. Seorang wawancara harusnya juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang informasi yang kita akan kita kuak. Jadi nggak banyak yang kita ketahui, nggak apa-apa, setidaknya kita mengetahui informasi sedikit-sedikit tentang apa yang akan kita cari itu tadi, yang akan kita wawancarai itu tadi. Terus yang kedua, ketika melakukan wawancara bersikaplah sopan dan jangan memojokkan narasumber. Nah, seperti itu. Kadang juga banyak yang lupa ya. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik bagi narasumber. Dan yang keempat, catatlah hal-hal pokok atau penting dari hasil wawancara. Yang kelima, rangkumlah hasil wawancara dan janganlah menulis hal-hal yang tidak penting. Terus di sini ada kerangka wawancara. Kerangka wawancara ialah topik wawancara, calon narasumber, dan juga pokok-pokok isi pertanyaan. Tujuan wawancara sendiri di sini ialah mengkuak atau mencari informasi, dan juga mendapatkan informasi di mana sang pewawancara ini melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber untuk dijawab. Nah, jawaban itu tadi adalah informasi-informasi yang kita cari. Nah, yang selanjutnya ada etika wawancara. Nah, etika wawancara di sini ada yang pertama, identifikasi diri dengan menyebutkan nama. Yang kedua, jelaskan tujuan dan topik wawancara. Yang ketiga, datanglah tepat waktu. Yang keempat, memperhatikan penampilan. Nah, penampilan ini adalah poin yang utama ya. Jika kita tidak memperhatikan penampilan, tentunya kita tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan. Misalnya jika kita sudah sreg dengan kostum kita atau penampilan kita, tentunya kita pembawaan kita juga akan ikut relax, juga akan ikut enak gitu. Terus ini juga tidak diperhatikan, tidak untuk wawancara juga, tapi di setiap keadaan apapun juga harus dilihat penampilan ya. Kalau yang selanjutnya ialah bersikaplah sopan, santun, dan ramah. Dan yang keenam, menggunakan bahasa yang komunikatif.